Puber kedua usia berapa sih Kak Ruth? Biasanya umumnya puber kedua itu 40 ya, memasuki umur 40 karena midlife crisis ya. Jadi krisis parubaya. Jadi di umur-umur segitu biasanya lelaki sudah mulai krisis identitas. Aku ini udah sukses belum ya? Aku ini masih ganteng nggak ya? Perempuan juga begitu sih sebenarnya. Jadi semua orang kayaknya kan pasti dong punya target pencapaian dalam hidupnya gitu ya. Dia akan pada umur-umur segitu tuh mulai berpikir, merenung lagi. Selama ini aku hidup udah dapet apa aja ya? Udah tercapai belum ya yang aku inginkan gitu ya. Nah, disitu tuh muncul krisis. Kalau misalnya dia menilai belum sampai, nah gitu. Nah ini umur udah 40, belum nyampe juga, gimana nih kan gitu. Muncullah tadi perasaan-perasaan gelisah, was-was, merasa tadi kata insecure. Jadi pada dasarnya puber kedua ini lahir dari perasaan tidak aman kan. Perasaan tidak aman karena apa? Ini nih yang sering jadi perbincangan di sosial media ya. Mulai membanding-bandingkan pencapaian dirinya dengan orang lain. Tetapi apakah itu wajar Kak Rini? Itu sangat wajar karena kan karena setiap kita kan ingin hidup itu tidak hanya hidup begitu saja ya. Memang benar apa kata orang bahwasannya hidup itu harus mengalir seperti air. Tetapi pada dasarnya siapapun kita kalau ditanya pasti kita punya stepping stone yang harus kita capai pada umur berapa, menjadi apa pada umur berapa. Nah, ketika umur 40 tahun ini, biasanya rata-rata lelaki dan perempuan itu mulai seperti kata Kak Neri tadi bilang, mempertanyakan aku ini sudah sampai di mana, sudah dapat apa aja. Yang memperburuknya adalah Kak Rini, bahwa ternyata dia lihat kenyataan bahwa dia belum mencapai apa-apa seperti belum mencapai mimpinya ya. Iya, belum seperti yang dia mau. Kemudian dia bandingkan dengan teman SMA misalkan. Iya, sukanya gitu tuh, apalagi kalau reuni. Makanya banyak orang menjadikan reuni sebagai salah satu kambing hitam. Karena ketika reuni kan kita ketemu tuh sama teman-teman. Nah, mulai dibanding-bandingin kayak kata Mbak Ruth tadi, temanku si Anu dulu di kelas padahal biasa-biasa aja deh. Kayaknya dia nggak ada juara-juara. Iya, sekarang udah jadi anggota dewan lah gitu ya. Yang paling stres adalah misalkan ketika zaman SMA atau SMA, SMP atau kuliah, dia adalah bintang misalkan. Contoh dia juara 1 atau pintar di bidang tertentu, tapi kemudian ketika umur 40-an dia tidak menjadi, ya dia sosok aja gitu, biasa-biasa aja yang diharapkan orang, wah pastilah dia seorang jadi apa gitu. Nah, hal ini bisa membawa seseorang itu ke dalam depresi, stres gitu. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi depresi? Nah, inilah yang kita bahas. Ya. Karena memang kita ada jiwa kompetisi ya. Aku harus lebih baik. Itu kan salah satu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kalau kita nggak punya jiwa kompetisi ya susah ya. Nah, itu dia. Jadi apa yang harus kita persiapkan agar di puber kedua itu hasilnya positif, nggak negatif gitu ya. Orang juga ngelihatnya kita juga positif, nggak negatif. Bukannya begitu, oh iya itu Ruth kan yang jalan sama si laki orang atau gimana, kan nggak gitu kan. Atau mungkin itu yang suka main ini loh, apa namanya, cen-cen gitu kan negatif banget kan. Cendol cabe-cabean ya. Itu kan bapak itu yang sering main sama Andi. Nah, kan kayaknya negatif banget ya puber kedua itu ya. Gimana supaya menghasilkan yang positif, Kak Ruth? Iya. Biasanya kita bahas dulu kenapa cenderung ke negatif puber kedua ini. Padahal kita bisa arahkan ke hal yang positif. Iya, benar, kan? Bisa banget. Iya. Tadi di off air tadi sudah kita bahas sedikit ya, bahwasanya apa sih penyebab kenapa seorang laki-laki parubaya atau perempuan parubaya itu lebih ke suka terjerumus, menarik perhatian lawan jenis. Kenapa lebih ke arah situ gitu? Karena ini mencapai sebuah pencapaian itu lebih sulit daripada menarik perhatian lawan jenis. Jadi cari yang gampang. Ya. Jadi intinya dari sesi yang pertama tadi kan kita bahas bahwa puber kedua ini lahirnya dari mana? Insecurity, rasa tidak aman. Jadi rasa tidak aman ini kan membutuhkan landasan atau rasa aman. Nah, rasa aman itu apa biasanya? Biasanya adalah pencapaian.
pencapaian itu kalau misalkan dibilang pencapaian kan yang positif tadi yang kita bahas, yang mengenal diri, yang dia cari bisnis baru dan lain sebagainya. Nah, kalau dibandingkan mana yang lebih mudah dicapai? Memulai bisnis baru, merawat diri kan butuh modal ya, waktu juga. Sementara untuk menarik perhatian lawan jenis itu kan jauh lebih mudah. Apalagi mungkin iming-imingnya. Tapi kalau menarik perhatian nggak ngerawat kan gimana menarik coba? Kita kembali lagi ke masalah market ya. Oh, misalkan ini yang glowing tadi. Iya. Jadi misalkan saya ini adalah seorang 40, contoh saya perempuan yang tidak terlalu mapan, contohnya saya mengalami krisis midlife gitu ya. Kemudian saya akhirnya mengarah ke lebih menarik perhatian lelaki gitu. Nah, ujung-ujungnya Kak Arini, kalau saya tidak terawat, saya akan lebih menarik perhatian yang bisa menghidupi saya. Tetapi yang membutuhkan sosok seperti saya, yang tidak terlalu merawat diri atau yang tidak bisa merawat diri. Dan nggak neko-neko lah istilah gitu ya. Intinya adalah perempuan seperti ini, kalau misalkan kita bagi sebenarnya macam-macam sih sesuai dengan motivasinya Karin. Ada yang motivasinya untuk supaya dapat gadun, boleh ya ngomong gitu. Tunggu. Gadun itu apa? Banyak banget ya dia nggak tahu. Gadun itu yang kayak sugar daddy, yang kasih duit, sugar pelihara kecantikan. Saya mau itu. Aduh. Saya nggak ikut-ikut kali. Iya. Jadi tadi Karini nanya gimana caranya atau solusinya supaya tidak mengarah ke sana. Sebenarnya ini bukan hal yang mudah Karini, karena lebih ke inner kita. Di dalam ya? Iya, lebih ke inner kita. Kalau dibilang bersyukurlah kita masih begini, kita punya anak, kita begini begitu, sebenarnya kalau disuruh bersyukur nggak gampang, kita mau disuruh bersyukur gitu. Itu tidak mudah, apalagi hidup serba sosial media sekarang. Kita lihat teman kita aja, dia kok punya, dia kok bisa, padahal dia dulu begini. Sebenarnya enggak. Tipsnya adalah, kalau dari saya, lakukanlah hal termudah dan yang positif yang bisa memboost rasa percaya diri. Pede ya. Iya. Contohnya apa? Apa sih yang kita bisa? Apa yang paling kamu bisa? Contohnya misalnya masak atau apa gitu kan? Enggak harus dijual kali ini. Misalkan belajar sesuatu yang baru dan menguasainya itu. Hal-hal yang kecil lah. Misalkan punya anaknya dilatih menjadi apa, dari dia nggak bisa apa jadi apa gitu. Jadi hal-hal kecil yang bisa menyibukkan, menghabiskan tenaga, tetapi juga menghasilkan prestasi yang bisa membangkitkan rasa percaya diri. Oke. Itu personalnya ya? Itu personal. Itu misalnya perempuan atau laki-laki personalnya. Gimana untuk menjaga pasangan kita yang sedang puber kedua itu? Wah, ini benar juga. Nanti kan? Berarti gini ya, kita udah secure nih, kita udah oke gitu kan. Ternyata pasangan kita nih ada ciri-ciri kayak tadi. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Ya kan? Nanti kita bahas. Ada pertanyaan dari Bung Eko di sini. Apakah kakak sudah pernah mengalami puber kedua? Sudah pernah mengalami puber kedua? Kalian udah dibilang tadi saya balita. Saya pre-puber aja dulu. Kita akan bahas nanti ya. Ini pertanyaan menjebak nih. Kita balik lagi setelah kita simak yang berikut.